Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab yang diupload setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3765, 3766, 3767. Dini hari berikutnya, Tuan Istana memanggil lebih dari 10 biarawati dan menunggu Dev. Dev keluar ruangan perlahan, dengan ekspresi lelah di wajahnya. Tuan Chen, apakah Anda belum cukup istirahat? Tuan Istana melihat ini dan bertanya. Tidak, saya baik-baik saja. Dev tersenyum ringan. Tadi malam, dia menghabiskan sepanjang malam memikirkan wanitanya, yang mana cinta sejatinya. Kalian bisa berangkat sekarang. Seharusnya tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Lan Yingning, murid luar dan para kultivator yang telah lulus ujian sudah berangkat kemarin. Saya minta mereka meninggalkan rambu di sepanjang jalan. Kalian hanya perlu mengikuti rambu tersebut, sehingga tidak akan ada banyak bahaya, kata Tuan Istana kepada Dev. Dev mengangguk. Dia tahu bahwa murid luar itu hanyalah umpan meriam, barisan depan yang membuka jalan. Tapi itu adalah hal yang tidak bisa dihindari. Perkembangan suatu sekte selalu membutuhkan pengorbanan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Istana, Dev berangkat bersama Binglu dan yang lainnya. Mereka telah mencapai titik paling selatan di wilayah selatan. Namun, arah perjalanan mereka masih terus ke selatan. Batas dunia surga dan manusia yang kacau balau terlihat. Apakah wilayah kutub sedang kacau? Tuan Chen, Istana Guanghan kita belum berada di titik paling selatan. Masih ada ribuan mil dari sini menuju perbatasan kekacauan. Binglu memberikan penjelasan kepada Dev. Seperti kata pepatah, jalan panjang belum tentu dekat. Kelihatannya sangat dekat, namun nyatanya masih jauh. Karena seseorang telah membuka jalan di depan mereka, Dev dan yang lainnya berjalan sangat cepat dan santai. Saat ini, di sebuah bukit tidak jauh dari Istana Guanghan, semua orang dari keluargamu berkumpul di sana. Nona, orang-orang dari Istana Guanghan sudah pergi. Mu Yao melapor ke Bibi Mukui. Yah, kalian harus berangkat juga. Baiklah, kalian juga harus pergi. Jangan menyerang di jalan. Gunakan orang-orang dari kuil Guanghan sebagai ujung tombak dan serang saat mencapai kutub. Lakukan dengan cepat, jangan ceroboh, dan jangan biarkan siapapun hidup. Jika tidak, Istana Guanghan akan menangkapmu. Bibi Mukui berkata dengan dingin. Saya mengerti, Nona. Mu Yao mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan pergi bersama semua orang di keluargamu. Ketika orang-orang dari keluargamu menuju ke kutub, beberapa ratus mil di depan mereka, ada beberapa kelompok yang juga menuju ke kutub. Terutama salah satu orang yang mengenakan jubah hitam yang aneh, dengan gambar hewan buas yang terukir di atasnya. Orang ini adalah Qi Pejia yang pernah terluka oleh Dev. Setelah melarikan diri dari gerbang iblis, Qi Pejia pulih dari luka-lukanya dan segera bergegas ke kutub setelah mendengar bahwa itu adalah tempat jatuhnya dewa. Kali ini, wilayah kutub mungkin akan ramai. Sementara itu di Istana Guanghan, Tuan Istana sedang duduk di aula utama. Tuan Istana, keluargamu sudah berangkat, dan ada juga tim dari beberapa keluarga menuju kutub. Ada juga banyak kultivator lepas, jumlah totalnya tidak kurang dari 100. Seorang murid Istana Guanghan melaporkan, aku tahu. Tuan Istana melambaikan tangannya dan meminta muridnya meninggalkan tempat itu. Tuan Istana, mengapa kita menyebarkan informasi tentang penemuan sumber daya di kutub, tempat jatuhnya dewa? Mengapa kita tidak menyimpannya sendiri? Ketika kita secara terbuka mengumumkan di kota Nanjing, kita akan menarik banyak kultivator untuk mendaftar. Tetapi pada saat yang sama, akan ada banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya di kutub. Seorang murid kuil Guanghan bertanya dengan sangat bingung. Tuan Istana tersenyum tipis. Saya mau bertanya kepadamu, jika Istana Guanghan kita dibandingkan dengan keluargamu, siapa yang lebih kuat? Murid Istana Guanghan itu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Tuan Istana tahu bahwa murid ini tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia berkata, Istana Guanghan kami baru saja dirintis kembali, dan kekuatan para murid di sekte tersebut masih terlalu rendah, dan tidak ada cara untuk bersaing dengan keluargamu. Alasan saya menyebarkan berita ini adalah untuk menimbulkan kekacauan di kawasan kutub. Hanya dengan cara inilah kita dapat memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kekacauan tersebut. Setelah Tuan Istana selesai berbicara, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum. Pada saat ini, Dev masih bersama para biarawati dalam perjalanan menuju kutub,
dia tidak tahu bahwa begitu banyak orang akan datang ke kutub. Mereka berjalan dengan mudah sepanjang jalan, dan mereka semakin mendekati kutub. Berhenti, tiba-tiba, Dev, yang berjalan di depan, mengerutkan kening. Tuan Chen, ada apa? Bing Lu melangkah maju dan bertanya dengan ragu. Seseorang telah melewati jalan ini sebelumnya, jadi seharusnya tidak ada bahaya apapun. Dia tidak tahu mengapa Dev berhenti. Apakah kamu mencium bau darah? Dev bertanya. Bing Lu menggeleng. Tidak. Biarawati lainnya juga menggelengkan kepala. Tidak ada yang mencium bau darah. Dev menutup matanya sedikit, dan kesadarannya langsung menyebar. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam jarak beberapa mil tercakup oleh kesadaran ilahinya. Tapi tidak ada bahaya, begitu pula makhluk hidup apapun. Aneh, aku selalu merasa udaranya dipenuhi bau darah. Kok tidak ada apa-apa di sana? Dev mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Tuan Chen, seharusnya tidak terjadi apa-apa. Lagi pula, seseorang sudah menjelajahi jalan kemarin, kata Bing Lu. Mungkin aku terlalu sensitif. Kalian semua, tolong jaga jarak dan waspada. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan maju lagi. Semua biarawati mengikuti pengaturan Dev, menjauhkan diri satu persatu, dan meningkatkan kewaspadaan mereka. Setelah berjalan beberapa mil ke depan, seorang biarawati tiba-tiba berteriak. Aduh, biarawati itu benar-benar jatuh di salju, dan kemudian berkata dengan marah, siapa yang membuatku tersandung? Mata semua orang terfokus pada biarawati itu, dan mereka melihat tangan yang sudah membeku dari gadis itu terlihat dari salju. Melihat pemandangan ini, hati semua orang tiba-tiba menegang, dan Dev bahkan melompat dan mendarat di samping biarawati itu. Tanpa berkata-kata, Dev mengayunkan tangannya dan memancarkan gelombang panas, mencairkan salju sekitarnya. Setelah salju mencair, tubuh seorang wanita muncul. Ini adalah murid luar dari kuil Guanghan kita. Seorang biarawati terkejut melihat tubuh wanita itu. Dia langsung berteriak. Dev melihat tubuh kaku wanita itu dan bekas luka di tubuhnya. Terlihat jelas dia meninggal karena serangan. Tuan Chen, apa yang terjadi? Bing Lu bertanya dengan cemberut. Dev tidak berbicara, tetapi melihat sekeliling sambil berpikir, dan kemudian aura di tubuhnya meledak, dan angin kencang tiba-tiba menyapu. Salju di sekitarnya tertiup ke seluruh langit oleh angin kencang itu. Segera, salju terhempas, dan mayat-mayat yang kaku terlihat. Mayat-mayat itu tergeletak berantakan. Ada murid luar istana Guanghan dan para kultivator yang telah lulus ujian. Melihat segala sesuatu di depan mereka, semua biarawati tercengang. Orang-orang yang dipimpin oleh istana Guanghan dan memimpin semuanya meninggal secara tragis di sini. Harus diketahui bahwa tempat ini masih agak jauh dari kutub. Orang-orang ini mati mengenaskan sebelum sampai di kutub. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Kemarahan muncul dari mata Bing Lu. Begitu banyak orang yang terbunuh. Bing Lu merasa hal itu pasti dilakukan oleh sekte tertentu. Dev hanya melihatnya sekilas, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang ini tidak dibunuh oleh manusia, tetapi bertemu monster. Apakah ada monster kuat di tempat ini? Monster yang sangat kuat? Bing Lu sedikit mengernyit, berpikir dalam-dalam. Kakak Bing Lu, bukankah ada makhluk seperti naga salju yang sering muncul di daerah ini? Seorang biarawati tiba-tiba berbicara. Binatang naga salju sudah lama tidak terlihat. Bukankah dikatakan bahwa makhluk itu sudah punah? Bing Lu berkata dengan bingung, apa itu binatang naga salju? Dev tidak tahu banyak tentang monster di sini. Itu adalah monster-monster yang mirip dengan cheetah. Ia bergerak sangat cepat dan berukuran besar. Ia berlari di atas salju seolah-olah terbang di awan dan kabut. Jadi orang-orang di daerah ini menyebutnya binatang naga salju. Tapi aku sudah bertahun-tahun tidak mendengar monster semacam ini. Bing Lu menjelaskan kepada Dev. Setelah mendengar ini, Dev terdiam sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, ayo cepat lewat sini. Tidak ada yang boleh menyentuh mayat di sini. Kata-kata Dev membuat para biarawati ini sedikit gugup, tetapi mereka semua mendengarkan Dev. Tapi saat Dev dan yang lainnya maju beberapa langkah, tanah tiba-tiba bergetar. Dari pegunungan yang tertutup salju tidak jauh di depan, terlihat garis-garis salju dan kabut membubung ke langit, dan 5 monster bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Monster-monster ini sangat cepat, dan salju di bawah kaki mereka berubah menjadi garis-garis kabut salju, yang benar-benar seperti awan yang membumbung tinggi dan kabut yang bergerak. Binatang naga salju, itu benar-benar binatang naga salju. Sekarang kita dalam masalah. Saat Bing Lu melihat ini, ekspresinya langsung berubah. Wajah para biarawati lainnya juga pucat, dan pedang es langsung terbentuk di tangan mereka. Mereka bahkan belum mencapai titik ekstrimnya, tapi mereka bertemu dengan monster yang sangat kuat, sungguh sial. Kelima monster itu tiba di depan Dev dan yang lainnya dalam sekejap. Monster-monster ini berukuran sangat besar, masing-masing seperti bukit kecil. Tubuh mereka ditutupi salju tebal, tersembunyi dari deteksi kesadaran ilahi.
Tidak heran kesadaran Dev tidak dapat mendeteksi keberadaan makhluk hidup atau mayat di sekitar. Mayat-mayat ini tertutup salju tebal dan tidak dapat dideteksi sama sekali. 5 binatang monster awan yang melompati salju dipenuhi dengan udara sedingin es dan kabut yang disemprotkan dari lubang hidung mereka dengan cepat mengembun. Terlebih lagi, monster-monster ini memiliki bulu tebal di tubuhnya, dan bulunya tertutup embun beku, membentuk lapisan baju besi. Salah satu pemimpinnya, binatang naga salju itu menatap ke arah kerumunan dengan mata tajam dan meraung, seolah dia sedang memprovokasi. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Bing Lu sedikit kewalahan, meski jumlah mereka banyak, tapi binatang naga salju itu terlalu kuat. Seekor binatang naga salju itu di alam kesengsaraan tingkat 8, dan 4 lainnya di alam kesengsaraan tingkat ke-7, barisan ini terlalu mengerikan. Serahkan pemimpin binatang naga salju itu kepadaku, dan kamu dapat mengalokasikan 4 sisanya sesuai keinginanmu. Dengan selusin dari kalian, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk berurusan dengan 4 monster kelas 7 di alam kesengsaraan. Dev memandang Bing Lu dan memberikan arahan, baiklah, kami akan melakukan yang terbaik. Bing Lu mengangguk, tapi sepertinya dia tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, monster naga awan salju ini dikatakan cukup sulit untuk dihadapi, dan mereka belum pernah menghadapinya sebelumnya. Dev tiba-tiba terbang, dan kemudian menghantam binatang naga awan salju yang memimpin. Binatang naga awan salju itu meraung, tanah bergetar, retakan muncul, dan suara yang memekakkan telinga membuat kekosongan terdistorsi. Berteriaklah sesukamu. Dev meninju tubuh binatang awan salju dengan keras, dan tubuh besar itu langsung terlempar. Dev masih percaya diri untuk menghadapi binatang awan naga salju di alam kesengsaraan tingkat 8 itu. Meskipun dia tidak bisa membunuhnya secara instan, monster ini mungkin tidak akan mampu menahan beberapa gerakan. Dev kini telah mencapai alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan baru menyadari asal mula waktu, dia masih sangat percaya diri saat menghadapi alam kesengsaraan tingkat 8. Tapi satu-satunya kekhawatiran Dev adalah apakah selusin biarawati itu dapat menangani 4 monster awan naga salju. Melihat Dev mengambil tindakan, Bing Lu mengangkat pedang es di tangannya dan berkata dengan keras, siapkan formasi. Kita harus bekerja sama untuk membunuh keempat monster itu. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Chen meremehkan kita. Selusin biarawati itu mengangkat pedang es di tangan mereka, dan aliran nafas putih bersih tiba-tiba mengalir keluar dari ujung pedang, dan kemudian membentuk bola energi pedang tajam di udara. Dalam sekejap, lebih dari selusin biarawati bertabrakan dengan 4 binatang awan naga salju. Lebih dari selusin biarawati itu bekerja sama secara diam-diam. Pedang es di tangan mereka terus mengubah gerakannya, dan energi pedang yang terkondensasi juga terus berubah. Keempat monster itu dengan cepat ditebas beberapa kali, tapi karena pertahanan mereka terlalu kuat, mereka tidak terluka parah. Kakak Bing Lu, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita mungkin akan habis oleh mereka. Seorang biarawati berteriak sambil mengertakkan gigi. Bersambung.